a new messiah, cause your theories catch fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait elemen dan struktur teori akuntansi. Dan ini adalah anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Nur Kumala dengan NIM 034, yang kedua ada Kinanti Putri dengan NIM 057, yang ketiga ada Imelda Dwi Wulandari dengan NIM 101, yang keempat ada Novi Ulfiana dengan NIM 107, yang kelima ada Artika Ratna dengan NIM 157, dan saya sendiri Rizka Ayu Wulandari dengan NIM 436. Dan selanjutnya akan penjelasan materi dari kelompok kami. Baik, selanjutnya pemikiran mengenai teori. Untuk yang pertama ada jenis struktur teoritis. Unsur-unsur yang terkandung dalam teori adalah konsep, dalil, dan hipotesis yang saling berhubungan dalam suatu struktur sistematis yang memungkinkan diberikannya penjelasan dan prediksi. Hubungan yang sistematis dari hipotesis yang saling berhubungan ini akan memulai formalisasi suatu teori, yaitu dengan menggunakan sebuah sistem bahasa formal yang telah diakomonisasi dan diartikan dengan tepat. Tingkatan formalisasi tersebut akan menghasilkan 6 jenis utama struktur teoritis. Yang pertama ada teori deduktif. Teori deduktif lengkap yaitu teori yang memiliki sebuah struktur formal yang lengkap dengan aksioma-aksioma yang telah dijelaskan secara penuh dan seluruh langkah-langkah dalam perluasan deduktifnya dinyatakan dengan lengkap. Dan yang kedua ada propaganda sistematis, berisi formulasi-formulasi yang menggadaikan sebelum suatu isi teori lengkap atau lengkap sebagian. Yang ketiga ada teori kuasi deduktif, merupakan teori yang deduktif kuasi atau seolah-olah karena menggunakan logika induktif, penggunaan proses deduktif yang tidak lengkap atau mengandalkan pada primitif-primitif relatif. Dan yang keempat ada percobaan-percobaan teoritis, merupakan sistem-sistem yang dapat tanda modifikasi yang signifikan pada konsep atau manipulasi dapat dibuat paling tidak sebagian jadi struktur formal. Dan yang kelima ada teori yang saling berhubungan, merupakan teori yang hukum-hukum komponennya bekerja dalam jaringan hubungan sehingga membentuk suatu pola yang dapat diidentifikasi. Dan yang terakhir ada teori hierarki, merupakan teori di mana hukum-hukum komponen yang disajikan sebagai deduksi-deduksi dari satu kumpulan kecil prinsip-prinsip dasar. Dan selanjutnya ada fungsi dari struktur teori. Untuk struktur dan fungsi suatu teori akan membantu memenuhi kebutuhan dari disiplin tertentu. John Harvard dan Steve Jacques mengklasifikasikan fungsi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ada fungsi deskriptif, mencakup penggunaan gagasan atau komponen dan hubungan yang mereka miliki untuk memberikan penjelasan terbaik atas fenomena dan kekuatan-kekuatan yang mendasarinya. Dan yang kedua ada fungsi pembatasan, mencakup pemilihan suatu kumpulan peristiwa favorit yang harus dijelaskan dan diberikan suatu arti atas abstraksi yang diformalisasikan dari tahap deskriptif tertentu. Dan yang ketiga ada fungsi generatif, kemampuan untuk menghasilkan suatu hipotesis yang dapat diuji yang merupakan tujuan utama dari suatu teori atau untuk memberikan prasangka pemikiran dan ide yang menjadi dasar pengembangan suatu hipotesis. Dan yang keempat ada fungsi integratif, yaitu kemampuan untuk menyajikan secara koheren atau konsisten integrasi dari berbagai konsep dan hubungan dalam suatu teori. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Evaluasi teori. Dari 70 kriteria teori yang baik, SC memilih 24 evaluasi yang paling relevan dan disusun oleh tempat paling penting. Dapat diverifikasi, dapat diprediksi, konsisten, penting, utilitas, kemampuan untuk dijelaskan, multi penerapan, memiliki satu arti, dapat dikendalikan, sinergi, pengenalan, kehematan, dapat distandarkan, kesederhanaan, stabilitas, keseringan, andal, akurat, umum, kelangsungan, ketahanan, kepopuleran, kemanjuran, keidentitas. Teori umum versus teori menengah tentang akuntansi. Suatu teori didefinisikan sebagai suatu gagasan atau konsep, definisi dan usulan yang saling bergantung satu sama lain, yang menyajikan suatu pandangan yang matematis dari suatu fenomena dengan menyatakan hubungan-hubungan yang ada di antara berbagai variabel dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut.
Teori menengah didefinisikan Robert Merton sebagai teori berada di antara hipotesis-hipotesis minor namun sangat banyak dikembangkan selama riset dari hari ke hari dan usaha-usaha sistematis yang dilengkapi untuk mengembangkan suatu teori yang menyatukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemikiran mengenai konsep. Hakikat dan pentingnya konsep terdiri dari 4. Yang pertama, konsep secara fundamental adalah sesuatu yang penting dalam akuntansi maupun dalam ilmu-ilmu yang lain. Pengetahuan ilmiah adalah sepenuhnya konseptual yang terdiri atas sistem-sistem konsep yang saling berhubungan dengan cara yang berbeda. Dan konsep dapat didefinisikan sebagai unit-unit utama dari suatu teori, dan pembuatan teori yang baik mengandung artian pembentukan konsep yang baik pula. Yang kedua ada konsep-konsep observasional. Konsep yang memiliki karakteristik objek tertentu yang dapat diobservasi secara langsung, yaitu sifat atau hubungan yang kehadiran maupun ketidakhadirannya di suatu kasus tertentu dapat dipastikan secara intersubjektif dalam kondisi-kondisi yang sesuai oleh observasi langsung. Yang ketiga, konsep teoritis atau theoretical concept adalah konsep yang memainkan peranan khusus dan tergantung dalam suatu teori tertentu. Yang terakhir ada konsep disposisi atau disposition concept, mengacu kepada suatu kecenderungan untuk menunjukkan reaksi-reaksi yang spesifik menurut kondisi-kondisi tertentu yang dapat ditetapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang validitas konsep. Meskipun kebanyakan konsep keuangan dalam akuntansi telah didefinisikan cukup memadai, hanya sedikit di antaranya yang telah divalidasi. Validasi dari suatu konsep pada kenyataannya penting untuk penerimanya sebagai suatu konsep yang bermanfaat yang dapat dimasukkan ke dalam suatu teori tertentu. Dalam hal ini digunakan dua pendekatan untuk melakukan validasi, yaitu operasionisme dan yang kedua yaitu pengembangan pengukuran validitas konsep. Jenis-jenis validitas konsep yang terdapat dalam literatur riset. Yang pertama ada validitas observasional. Tingkatnya sampai di mana suatu konsep dapat disederhanakan oleh observasi. Yang kedua ada validitas isi, di mana tingkatnya sampai di mana suatu operasional mencerminkan konsep yang hendak dibuat generalisasinya. Yang ketiga yaitu validitas yang berhubungan dengan kriteria, terdiri dari validitas prediktif subjenis, dari validitas yang berhubungan dengan kriteria, di mana kriteria yang diukur dalam waktu yang terpisah dari konsepsi prediktor. Yang keempat ada validitas gagasan, terdiri dari validitas konvergen atau yang biasa disebut menuju suatu titik pertemuan. Tingkatnya sampai di mana dua usaha percobaan untuk mengukur konsep yang sama melalui metode-metode yang berbeda secara maksimal adalah konvergen. Biasanya dinyatakan oleh korelasi yang terjadi di antara dua usaha percobaan tersebut. Selanjutnya yaitu validitas sistemik atau disebut inisiatif untuk mempelajari sistem. Tingkatnya sampai di mana suatu konsep memungkinkan adanya integrasi dari konsep-konsep sebelumnya yang tidak saling berhubungan dan atau pembuatan suatu konseptual yang baru. Selanjutnya yaitu validitas semantik atau pembelajaran tentang makna. Tingkatnya sampai di mana suatu konsep memiliki penggunaan semantik yang seragam. Dan yang terakhir yaitu validitas pengendalian validitas pengendalian tingkat sampai di mana suatu konsep dapat dimanipulasi dan mampu mempengaruhi variabel-variabel lain yang berpengaruh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang menangani hipotesis. Yang pertama yaitu dari dalil ke hipotesis. Dalil dapat menjadi hipotesis jika membantu mengacu pada fakta
tidak berpengalaman, dan pada waktu bersamaan. Karakteristik utama dari hipotesis adalah kemampuan untuk diuji secara empiris. Kemudian ada konfirmasi antar hipotesis, yaitu akuntansi adalah subjek yang merupakan keseragaman dan keteraturan yang menjadi dasar dan kondusif bagi hubungan empiris, generalisasi, otoritatif, konsep-konsep, prinsip, hukum, dan teori. Konfirmasi adalah sampai sejauh mana hipotesis membuktikan kebenaran secara empiris, yaitu menggambarkan dunia secara akurat. Pembuktian kesalahan adalah sampai sejauh mana hipotesis membuktikan bahwa ia secara empiris tidak benar, yaitu gagal untuk menggambarkan dunia secara akurat. Hipotesis yang aslinya didasarkan atas teori yang semata-mata dapat dikonfirmasikan, semata-mata dapat disanggah, atau keduanya. Hipotesis yang semata-mata dapat dikonfirmasikan datang dari pernyataan-pernyataan eksistensial, disanggah datang dari hukum-hukum universal dan tunggal. Hipotesis-hipotesis yang bisa tidak sepenuhnya dapat dikonfirmasikan atau disanggah adalah hipotesis-hipotesis yang muncul dari hukum-hukum statistika atau tendensius. Kemudian yaitu ada hakikat dari penjelasan. Penjelasan adalah langkah utama dari seluruh jenis pertanyaan ilmiah yang memiliki maksud untuk menyajikan bahwa fenomena dapat dijelaskan secara ilmiah. Model-model dari penjelasan harus mengurangi persyaratan-persyaratan. Yang pertama yaitu relevansi penjelasan, berarti pun menjadi fenomena telah diekspektasikan mengingat kondisi-kondisi yang ada. Yang kedua yaitu kemampuan untuk diuji, berarti penjelasan ilmiah harus dapat diuji secara empiris. Kemudian ada hakikat dari prediksi. Prediksi adalah berarti proses pembuatan dedukasi dari peristiwa yang diketahui ke peristiwa yang tidak diketahui dalam sebuah sistem yang statis secara konseptual. Sedangkan prediksi ilmiah adalah prediksi yang dipandu oleh aturan-aturan ilmiah. Prediksi dapat dilakukan dengan teknik-teknik eksplorasi yang memprediksi suatu variabel atas dasar variabel itu sendiri, atau teknik-teknik asosiatif yang memprediksi suatu variabel atas dasar dari variabel lain. Konteks penemuan akuntansi yang pertama yaitu akuntansi di masa kuno. Bukti paling awal dari praktik akuntansi ditemukan di Mesopotamia, di mana mereka menggunakan tablet tanah liat untuk mencatat transaksi dagang, stok biji-bijian, dan ternak. Akuntansi digunakan untuk mengelola pajak, properti kerajaan, dan proyek pembangunan seperti piramida. Pada tahap ini, akuntansi hanya berfungsi sebagai alat pencatatan atau record keeping tanpa ada teori yang mendasarinya. Yang kedua yaitu penemuan sistem pembukuan berpasangan oleh Lucas Pacioli pada tahun 494, seorang biarawan Italia yang dikenal sebagai bapak akuntansi. Ia menulis buku yaitu dengan teori asas sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Sistem ini menjadi dasar bagi teori akuntansi modern, memungkinkan perusahaan menghitung laba, mengelola utang, dan membuat neraca. Sistem ini muncul karena kebutuhan pedagang di Italia untuk mengelola transaksi yang semakin kompleks dalam perdagangan internasional. Yang ketiga yaitu pada era revolusi industri, pertumbuhan perusahaan besar dan pabrik mendorong kebutuhan akan pengukuran biaya produksi, efisiensi, dan laba. Laporan keuangan mulai digunakan untuk membantu investor dan pemilik dalam mengambil keputusan ekonomi. Pada masa ini, muncul pemikiran tentang apa yang seharusnya dicatat, bukan hanya bagaimana mencatatnya. Inilah awal munculnya teori akuntansi normatif, teori yang mencoba menentukan prinsip ideal dalam pelaporan keuangan. Teori akuntansi lahir dan berkembang melalui kombinasi antara satu, pengalaman praktis dalam mengolah transaksi ekonomi, yang kedua yaitu pemikiran ilmiah untuk memahami dan menyempurnakan praktik tersebut, yang ketiga yaitu konteks sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah. Dengan kata lain, teori akuntansi adalah hasil dari proses adaptasi yang berkelanjutan terhadap dinamika dunia bisnis dan kebutuhan masyarakat global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.